Apa yang akan terjadi di hidupmu dalam beberapa hari ke depan? Kita akan mencoba untuk memprediksi kira-kira apa ya yang akan terjadi di hidupmu dalam beberapa hari ke depan. Namun perlu diingat, ini adalah pembacaan umum atau pembacaan general reading. Jadi energinya bisa kebolak-balik, bisa cocok dengan kamu atau tidak, atau bisa resonate dengan kamu atau tidak. Ambil yang baik-baik saja dan ambil yang bermanfaat saja. Namun sebelumnya kita akan mencoba untuk melihat dulu ya, kira-kira apa sih yang saat ini sedang kamu alami atau sedang terjadi di hidup kamu. Apa yang saat ini sedang terjadi di hidup kamu. Baik, kalau saya lihat di sini, sepertinya ada sebuah kekhawatiran yang sedang kamu rasakan di hidupmu. Entah ini kekhawatiran tentang apa, namun bila saya melihat ada tindakan yang ingin kamu lakukan, ada tindakan yang kamu itu ingin berusaha untuk mendapatkannya ya. Dan bila saya lihat, tindakan ini berkaitan dengan sebuah kebahagiaan. Mungkin banyak dari kamu yang ingin mengejar kebahagiaanmu sendiri. Kamu ingin mencoba untuk membahagiakan dirimu. Namun ada suatu kekhawatiran, kecemasan, keraguan yang sedang kamu rasakan. Sehingga tindakan yang akan kamu lakukan itu kok sepertinya kayak tertahan. Dan akhirnya kamu di sini hanya bisa untuk pasrah, kamu di sini hanya bisa untuk menerima ya, kayak gitu. Karena ada kekhawatiran yang di sini menjadi sebuah penghalang langkahmu, penghalang tindakanmu, kayak gitu. Dan banyak dari kamu juga yang saat ini sepertinya kamu lebih cenderung untuk ikhlas, kamu lebih cenderung untuk melepaskan berbagai kemelekatan yang ada di dirimu sendiri, dan kamu berusaha untuk melihat seseorang atau orang lain itu bahagia. Dan di sini bila saya melihat, sepertinya kamu berusaha untuk membuat ya, bagaimana caranya kamu itu bisa terlepas dari berbagai masalah di hidupmu. Kamu di sini berusaha untuk bahagia dengan dirimu sendiri, dan kamu berusaha untuk melihat orang lain bahagia, kayak gitu. Walaupun di sini kamu merasa, entah apakah kamu ini merasa kamu ingin mendekati seseorang ya, atau kamu di sini ingin mempunyai sebuah, entah ini sebuah sahabat, atau kamu ingin mempunyai sebuah pasangan, atau kamu di sini ingin berinteraksi dengan seseorang yang apa ya, yang mungkin bisa mengerti kamu, kayak gitu. Tetapi bila saya lihat, kayaknya kamu lebih memilih untuk sendiri, karena mungkin kamu merasa sendiri lebih baik, atau di sini kamu merasa kamu harus bisa untuk bangkit dengan dirimu sendiri tanpa ada ketergantungan dengan orang lain. Sehingga dari hal-hal inilah saya merasakan kamu mulai bisa untuk mencoba ikhlas, kamu mulai bisa untuk mencoba melepaskan semuanya, kayak gitu. Yang penting orang lain bahagia, itu. Walaupun di sini saya merasakan sepertinya kamu agak kesepian ya. Ada suatu perkara yang membuat kamu itu seperti apa ya, hidupmu terasa seperti gelap. Kamu mungkin di sini tidak nyaman aslinya menjalani kehidupanmu sendiri, gitu.
Dan ada perkara yang di sini membuat kamu agak sedikit marah atau memancing emosimu, karena ada sesuatu hal yang belum bisa untuk kamu taklukkan. Kamu berusaha untuk mencoba merealisasikannya karena kamu ingin menaklukkan sesuatu ini, namun kamu merasa kok jalannya kayak sulit atau harapannya kecil. Jadi kamu itu seperti mempunyai sebuah tujuan, namun kamu tahu jalannya kok sulit ya, kok harapannya tipis sekali untuk kamu bisa menaklukkan sesuatu ini. Sehingga dari sinilah kamu jadinya muter-muter ya. Apa ya muter-muter itu? Kayak kamu mau melangkah jadinya kayak naik turun, maju mundur ya, kayak gitu. Karena kamu sudah melihat ini kok kayaknya susah, harapannya kecil gitu. Namun di sini kamu berusaha untuk sabar, kamu berusaha untuk merenung, namun kamu masih berusaha bagaimana caranya kamu itu bisa untuk bahagia dengan dirimu sendiri. Karena mungkin sesuatu ini adalah sesuatu hal yang kamu kejar, yang nantinya itu bisa membuat kamu itu happy, bahagia dengan kesendirianmu tanpa bergantung dengan orang lain. Kayak gitu ya. Untuk yang selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat dan memprediksi kira-kira apa saja ya yang mungkin akan terjadi ke depannya di hidupmu. Bagi kamu di sini yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu ya teman-teman ya, dan jangan lupa untuk dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar saat saya upload video yang baru kamu mendapatkan notifikasi di handphonemu masing-masing. Dan bagi kamu di sini yang ingin konsultasi pribadi atau private reading, kamu bisa langsung menuju ke deskripsi video. Yang suka videonya jangan lupa untuk di like dan di komen juga ya. Kira-kira hal-hal apa saja, perkara apa saja yang akan terjadi di hidupmu dalam beberapa waktu ke depan? Perkara apa saja yang akan terjadi di hidupmu dalam beberapa waktu ke depan? Baik, kalau saya lihat di sini, sepertinya ada sebuah tindakan yang dimana akan kamu lakukan, namun kamu merasa hal itu sangat mustahil. Hal itu kok kayak sulit, langkahmu kayak berat untuk melakukannya. Padahal kamu tergoda, ya mungkin kamu di sini tergoda itu kamu menginginkan hal ini, kamu menginginkan sesuatu itu kayak gitu. Namun kamu merasa kok kayaknya mustahil ya untuk kamu gapai. Karena di sini ada banyak perenungan yang kamu rasakan. Mungkin kamu merenung, apakah memang kamu bisa untuk melewatinya? Apakah kamu pantas untuk memilikinya? Apakah di sini mungkin atau memungkinkan untuk kamu mendapatkannya? Karena dari berbagai pertimbangan yang kamu rasakan atau perkara ketakutan yang kamu alami sebelum kamu maju, banyak perkara di sini akan kamu lepaskan dan akan kamu ikhlaskan. Karena mungkin ya dari situ tadi ya, kamu itu kayak merasa nggak percaya diri, kamu itu merasa apakah kamu memang pantas, memang bisa untuk melaluinya. Tetapi karena mungkin kamu sudah kayak kamu itu sudah mempertimbangkan di dalam hatimu, kamu sudah merenung dan lain-lain, jadinya kamu malah memilih untuk menjauhi, melepaskan ya, dan membiarkan semua itu tanpa melakukannya kayak gitu. Dan saya melihat di sini sepertinya ada yang ingin mendekati seseorang,
Ada yang di sini membutuhkan sebuah partner, ya, atau di sini seseorang yang bisa mensupport kamu mungkin kayak gitu. Tetapi kamu bingung, apa yang harus kamu lakukan nih? Karena keberanianmu untuk mendekati seseorang ini kok sepertinya masih benturan. Jadi masih benturan itu hatimu mungkin masih kayak gimana ya, masih crash kayak gitu. Apakah kamu harus mendekatinya atau tidak? Apakah kamu harus bersama dengan dia atau tidak? Tetapi perasaanmu di sini sudah terlanjur mulai tumbuh. Atau perasaanmu itu bisa saja kamu kangen ya, atau kamu sangat mengharapkan dia. Entah mengharapkan apa? Apakah di sini mengharapkan dia jadi pasanganmu, atau kamu berharap dia menjadi partnermu, atau kamu di sini membutuhkan dia dan lain-lain. Atau bisa saja kamu merasa kamu ingin mendekati dia agar di sini hubunganmu baik kembali dengan dia. Ini juga bisa. Tetapi kamu bingung, langkah apa yang harus kamu lakukan kayak gitu. Dan saya merasakan di sini sepertinya ada yang akan mulai berharap ya. Ada suatu harapan atau ada suatu keputusan yang akan dibuat dan direalisasikan. Namun ada suatu perkara di masa lalu. Nah, ini entah perkara apa. Pokoknya berkaitan dengan apa yang sudah terjadi ya. Sehingga ada yang merasa kayaknya walaupun kamu di sini berusaha sekalipun untuk mengejarnya, semuanya di sini akan terasa gantung atau nggak jelas kayak gitu. Tetapi banyak dari kamu yang di sini berusaha untuk bersikap bijaksana, ya. Mungkin kamu di sini menimbang-nimbang apakah kamu harus menuruti egomu, atau kamu harus menuruti keras hatimu untuk memutuskan perkara ini. Seperti itu. Sehingga mungkin dari sinilah, karena kamu sudah menimbangnya dengan baik, atau kamu sudah memperhatikan untung dan ruginya dengan seksama, banyak dari kamu yang mulai belajar untuk melepaskan dan mengikhlaskan segala apapun yang akan kamu lakukan, karena mungkin itu adalah keputusan yang terbaik. Kita akan mencoba untuk melihat yang selanjutnya, kira-kira apa saja yang akan terjadi ya. Ada yang akan emosi berkaitan dengan kebimbangan, pilihan, dan kebahagiaan. Jadi sepertinya dalam beberapa waktu ke depan, bila kita prediksi di sini, ada yang akan emosi berkaitan dengan kebimbangan. Namun kamu bahagia gitu loh. Jadi mungkin ya, bisa saja kamu bahagia dengan sesuatu ini, tetapi kamu bimbang karena di sini banyak rintangannya atau ada halangannya, tetapi kamu menginginkan sesuatu itu gitu. Makanya di sini ada yang akan emosi berkaitan dengan kebimbangan, pilihan, dan kebahagiaan ya. Untuk yang selanjutnya, ada suatu ketegasan ya. Ada suatu ketegasan, ancaman, penekanan yang akan kamu lakukan demi sebuah perubahan besar. Mungkin di sini kamu mempertegas dirimu sendiri, atau kamu mencoba untuk berkomitmen secara tegas ya ke dirimu sendiri, bahwa kamu harus bisa untuk melakukan sebuah perubahan besar. Jadi kamu bisa saja memicu dirimu sendiri, atau kamu di sini menegaskan, mengancam, atau menekan orang lain agar dia berubah. Karena bisa saja
kamu berpikir kalau seseorang ini dibaikin terus, maka dia tidak akan berubah menjadi lebih baik. Siapa tahu dengan kamu tegas ke dia, sedikit mengancam atau kamu mungkin sedikit menekan dia, siapa tahu ada perubahan besar yang terjadi di dirinya. Kayak gitu. Dan nantinya mungkin dia bisa sesuai dengan apa yang kamu mau. Oke, untuk yang selanjutnya, ada perkara yang akan kamu terima dengan ikhlas dan kamu berusaha untuk besar hati serta legowo menjalaninya. Mungkin di sini banyak perkara yang akan datang di hidupmu, namun kamu berusaha untuk ikhlas dan besar hati serta legowo menjalaninya. Walaupun perkara-perkara yang datang ini mungkin perkara-perkara yang tidak baik ya, atau perkara-perkara ini membuat kamu jengkel, emosi, dan lain-lain. Namun kamu berusaha untuk menetralkan perasaanmu agar kamu bisa ikhlas, besar hati, dan legowo menjalaninya. Jadi hati-hati, ini kalau saya juga banyak sesuatu hal yang bikin emosi juga ya. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya, ada keputusan sulit yang akan kamu ambil. Apakah kamu harus mengikuti kata hatimu atau ketakutanmu sendiri? Nah, jadi ada berbagai keputusan yang akan kamu ambil tapi sulit untuk kamu pilih, karena ini berkaitan dengan ketakutanmu sendiri. Bisa saja kamu takut nanti resikonya seperti apa kalau kamu memilih hal ini. Kamu di sini merasa rendah diri ya, sehingga kamu merasa waduh aku nggak pantas nih mungkin untuk melakukan ini. Kamu merasa nggak pantas mendapatkan dia, kamu nggak pantas bersama dia, seperti itu. Jadi untuk ketakutan-ketakutan di dirimu sendiri ini harus kamu cegah agar kamu bisa lebih percaya diri untuk mengambil sebuah keputusan. Kalau kamu di sini nggak percaya diri untuk mengambil sebuah keputusan, maka bisa saja nanti yang kamu tarik itu adalah energi ketakutan dan terciptalah sesuatu hal yang tidak kamu inginkan atau kamu pikirkan kayak gitu itu. Jadi kamu harus bisa untuk mengatasi rasa takutmu. Siapa tahu dengan kamu berpikir atau kamu merasa kalau kamu pasti bisa melakukannya walaupun hal itu sulit, mungkin apa yang kamu inginkan bisa terwujud seperti apa yang kamu mau dan bisa mendatangkan kebahagiaan ke dirimu sendiri. Untuk yang selanjutnya, apa yang akan terjadi ya? Kamu ingin menaklukkan sesuatu karena kamu merasa bahwa kamu sudah tidak bisa untuk menutupi dan menyembunyikannya. Jadi ada kayak sesuatu hal yang ingin kamu taklukkan di sini. Kamu sudah nggak bisa untuk menutupi, kamu sudah tidak bisa untuk menyembunyikan semua itu ya, sehingga kamu harus melakukannya. Kalau kamu ingin menaklukkan perkara itu, ya mungkin di sini kamu menginginkan sesuatu ya, ada suatu impian, cita-cita yang ingin kamu kejar. Dan kamu di sini ingin menaklukkannya, mungkin sesuatu ini kok sulit sekali dilakukan ya. Kok sesuatu ini kayak kamu inginkan namun kok jalannya kayak berliku-liku, kayak gitu. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kamu sangat menginginkannya. Sehingga dari sinilah kamu merasa kayak sudah nggak bisa nih untuk bermain dengan ketakutanmu, sehingga kamu harus maju untuk menaklukkan sesuatu ini. Karena kalau kamu tidak berani atau masih bermain di dalam ketakutanmu sendiri, maka perkara-perkara ini atau sesuatu itu tidak akan bisa kamu taklukkan. Kayak gitu. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat ya, berdasarkan inisial dan zodiak, siapa saja yang terlibat di dalam pembacaan ini. Bila di inisial tidak ada, kamu nanti bisa mencari di zodiak. Bila di zodiak tidak ada, kamu bisa mencari di inisial.
Tetapi bila di inisial dan di zodiak tidak ada, bisa saja pembacaan ini bukan untuk kamu atau energimu yang tidak ketarik di sini. Dan bagi kamu di sini yang ingin konsultasi pribadi atau private reading, kamu bisa langsung menuju ke deskripsi video. Untuk inisial pertama di sini ada inisial V, O, F, C, W, X, E, G, G, Y, I, H, B, L, N, J, P, dan yang terakhir ada inisial R. Dan untuk zodiaknya ya, untuk zodiaknya siapa saja? Di sini ada zodiak Scorpio, Libra, Virgo, Sagittarius, Pisces, Capricorn, Gemini, dan yang terakhir di sini ada zodiak Taurus. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan ke kamu semuanya. Semoga bermanfaat. Namun perlu diingat, ini adalah pembacaan general reading, jadi energinya bisa terbolak-balik, bisa resonate atau tidak. Oke, sampai jumpa and see you guys.